Selamat datang kembali di Pengantar Algoritma. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai percabangan atau branching. Operator dasar logika ada beberapa, diantaranya seperti operasi dan, itu simbolnya ada dan. Kalau pada Python kita menggunakan and. Kemudian ada operasi atau, simbolnya garis tegak dua kali. Kalau di Python kita simbolkan dengan or. Ada juga bukan, itu tanda seru simbolnya kalau di Python itu not. Operator ini akan kita gunakan pada pertemuan 3 ke atas. Ada juga operator dasar perbandingan seperti sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar dan lebih kecil. Kalau sama dengan di Python itu sama dengannya 2 kali untuk operasi perbandingan. Untuk yang tidak sama dengan itu tanda seru sama dengan. Kemudian ada juga yang operasi lebih besar, tanda lebih besar atau lebih besar sama dengan. Dan untuk lebih kecil sama dengan. Jadi di percabangan itu adalah suatu pilihan atau opsi dengan kondisi tertentu. Misalnya kita ada beberapa case kondisi, di sana kita menggunakan yang namanya percabangan. Kondisinya misalkan seperti kita mau mencetak apakah suatu bilangan itu bilangan ganjil atau genap. Seperti kondisinya kalau habis dibagi 2 berarti itu adalah bilangan genap, kalau tidak maka itu bilangan ganjil. Contoh lain dari percabangan nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi. Nah, ini yang tadi ya, operator logika. Lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, sama tidak sama dengan. Jadi untuk menggabungkan beberapa kondisi logika itu kita menggunakan gerbang logika. Gerbang logika itu contohnya seperti AND, NOT, OR, NOR, not OR ya. Dan not AND sama SOR. Itu nanti ada merupakan bagian dari mata kuliah logika aplikasi. Di sana dapat lebih detail mengenai gerbang logika. Nah, kalau penerapan di bahasa pemrograman seperti yang ini ya, yang ada NOR, not OR, not AND, dan SOR. Hasil dari percabangan dapat berupa 2 nilai seperti benar atau true dan salah atau false. Contohnya 7 lebih besar dari 3 berarti true, maka hasilnya benar. 8 lebih kecil sama dengan 8 lebih kecil dari 8 berarti false ya. Kalau 8 lebih kecil sama dengan 8 true, karena nilai false maka hasilnya salah. Kemudian ada lagi 5 lebih besar dari 9, itu berarti false and true, maka false atau salah. Kemudian 10 lebih kecil dari 2 itu false or 8 lebih kecil sama dengan 8 true, berarti false or true, karena pakai gerbang or maka true, jadi hasilnya benar. Kemudian not dari 3 lebih kecil dari 7, 3 lebih kecil dari 7 itu berarti true ya. Not dari true berarti implikasinya atau lawannya ya, maka false itu salah. Contohnya seperti itu. Nah, ini ada pseudocode dari struktur pernyataan if dalam bentuk pseudocode seperti ini ya. Misalnya if kondisi 1 then statement 1 apa, kemudian else if kondisi 2 statement 2 nya apa, setelah itu else opsional, kadang bisa if, else if, atau if langsung else, atau if aja juga bisa, tergantung kondisi. Jadi kalau misalnya kita masuk ke kondisi 1 maka dia jalankan statement 1. Kalau masuk ke kondisi 2 maka jalankan statement 2.
Ketika sudah masuk kondisi 1, misalnya true, maka dia tidak jalankan yang bawah lagi. Kondisi 1, maka dia jalankan statement dari kondisi 1. Jika terpenuhi, maka dia tidak jalani kondisi 2 dan else-nya. Namun jika kondisi 1 tidak terpenuhi, maka dia cari lagi apakah kondisi 2. Jika terpenuhi, maka dia masuk statement 2. Kalau tidak terpenuhi, dia cari lagi yang else. Seperti itu. Itu kalau kondisinya ada if, else, if, else. Beda lagi kalau semuanya pakai if, maka dia mencari semua kondisi. Flowchart dari if statement itu ada seperti ini ya. Saya dari atas misalnya masuk ke proses pengecekan kondisi. Jika ya, maka proses kondisinya yang jika benar. Jika false, proses jika kondisinya salah. Ini struktur percabangan pada Python ya. Kalau if, untuk membuat if nanti ketika if dari tes satunya diakhiri tanda titik 2, setelah itu baru statement 1. Kalau else if pada Python ditulis elif tes 2 titik 2, statement kedua. Jika ada else, maka tulisnya else titik 2 seperti ini. Kemudian ada tabbing untuk setiap statement. Jadi jika true masuk ke statement, misalnya jika kondisi tes 1 terpenuhi, maka masuk ke statement 1. Jika kondisi tes 2 terpenuhi, masuk ke statement 2. Jadi dia masuk ke tes 1 dulu. Tes 1 kalau lewat, berarti yang bawah tidak dicek lagi. Tapi kalau tes 1-nya tidak lewat atau false, maka dia cek lagi yang ke tes 2. Kalau misalnya true, maka dia lakukan yang statement 2. Kalau false, dia ke bagian else untuk mencetak statement ketiga atau melakukan statement 3 seperti itu. Contoh program dari Python yang untuk mengecek bilangan genap atau ganjil. Ini merupakan salah satu contoh yang pakai if. Yang menggunakan if ya, kita mau mengecek apakah suatu bilangan itu bilangan genap atau bilangan ganjil. Misalkan kalau kita lihat save filenya, ini P3. Saat kita ingin menginput number int dari input, masukkan angka seperti itu ya. Tutup lagi, kita coba print number. Kalau kita akan masukkan angka, cetak ya. Sekarang kita mau mengecek apakah number ini kelipatan 2 atau tidak. Jadi kita hapus lagi. Jika number modulus 2 sama dengan 0, jika number sisa bagi 2 itu 0, maka kita print dari number adalah bilangan genap. Seperti itu ya. Kalau else-nya berarti kita print number adalah bilangan ganjil. Kita coba ya. 100. Berarti di sini kalau tadi kita jalankan hasilnya error ya, 6-nya tidak terdefinisi. Berarti kita coba menggunakan tanda tambah, menggabungkan angka dengan string. Sepertinya masih error ya. Coba 100 ya, masih error.
karena ini masih angka, tidak bisa menggabungkan dengan string. Kalau di Python kita pakai str. Kita coba lagi. 100 kena ya, masih error. Print str6 print 6. Oh, number ya, pakai number ya. Start lagi. 100 adalah bilangan genap, kita buat seperti ini. Kita F5 lagi. 15 adalah bilangan ganjil. Kalau kita jalankan lagi, 20 adalah bilangan genap, seperti itu ya. Kalau kita hapus str-nya, apakah jalan? Kita coba untuk yang bilangan genap ya. Bilangan genap berarti 100. Nah, tetap error ya. Berarti str tak wajib. Karena di sini kita menggabungkan string dengan string. Kalau tadi number itu kan integer digabungkan dengan string, error. Seperti itu. Jadi selanjutnya percabangan bersarang. Dia ada if di dalam if. Misalnya kondisi 1 terpenuhi, cek lagi apakah kondisi 1A terpenuhi, maka jalankan statementnya. Jika tidak, maka statementnya apa. Kemudian jika kondisi 1 tidak terpenuhi, cek ke kondisi kedua. Jika kondisi kedua tidak terpenuhi, cek lagi yang else. Seperti itu, opsional ya. Nah, ini ada latihan ya. Yang pertama itu menentukan bilangan ganjil genap dari sebuah bilangan. Ganjil genap seperti tadi ya. Ganjil genap hanya saja yang tadi ini ya. Sama ini. Ganjil genap ya. Kemudian lakukan permasalahan pemanggilan saudari jenis kelamin. Latihan kedua, pembuatan algoritma dan program untuk panggilan saudara atau saudari untuk sesuai jenis kelamin. Jadi inputnya kita contoh aja, komen 3, alternatif 3. Kalau komen alternatif 4, alternatif 3 komennya. Kita coba yang latihan 2, pemanggilan saudari sesuai kelamin. Nanti misalnya kita suruh input masukkan jenis kelaminnya apa, kita cek jika jenis kelaminnya di input masukkan jenis kelamin, misalnya L laki-laki, P perempuan, seperti itu aja ya. Kemudian jika jenis kelamin sama dengan L, karena string ya, L.2, maka print panggilan saudara. Selamat datang, misalnya selamat datang karena laki-laki, misalnya bapak. Kalau else, misalnya saya pakai else if jenis kelaminnya P, saya print selamat datang ibu misalnya. Kemudian kalau else-nya apa, print input wajib L atau P, karena kita maunya disuruh input jenis kelaminnya L atau P. Seperti itu aja ya. Contoh sederhananya saya buat seperti ini. F5,
misalnya saya input P, selamat datang Ibu, kemudian saya input L, selamat datang Bapak. Bisa saya inputnya huruf lain, misalnya ya, input wajib L atau R, karena di sini P dia cek, jenis kelamin L bukan, maka jenis kelamin P iya, maka selamat datang Ibu. Kemudian yang L itu jenis kelamin L, ternyata begitu cek L benar, maka cetak selamat datang Bapak. Yang C itu dia cek apakah jenis kelaminnya L, bukan, P bukan, maka yang printnya yang else, input wajib L atau P. Untuk pembuatan nilai akhir, nilai huruf, misalnya nilai ya, kok di atas 80 nilainya A, 70 sampai 79 nilainya B, dan seterusnya. Ini kalau kita komen alternatif 3. Misalkan nilai ya, nilai sama dengan, karena nilai itu INT, input nilai Anda. Jika nilai lebih besar dari, saya bisa pakai variabel hasil, hasil sama dengan kosong. Hasil bisa kita coba ya, dan nilainya lebih besar dari 80, maka print kok print hasil, coba ya, hasil sama dengan A. Kemudian kalau misalnya leave ya tadi ya, misalnya nilai itu di antara 70 sampai 79, lebih besar dari 70, N di operator N ini ya, nilai lebih kecil dari 79, maka hasil sama dengan B. Kemudian kita lanjut lagi, jika nilainya lebih besar dari 60, N nilai lebih kecil dari 70 ya, maka hasil sama dengan C. Kira-kira ini benar gak? Dia cek lebih besar dari 80, masuk A. Kita coba print hasil dulu ya. Kalau sampai sini kita print hasil untuk nilai Anda. Ini saya buat spasi aja ya, saya F5 lagi, nilai Anda 81, nilainya A, masuk ya. Nilai 81 lebih besar dari 80, maka nilainya A. Kemudian kalau 80 gak dapat, kalau lebih kecil 80 aja ya. Jadi kalau 80 gak dapat juga. Nah, dia kalau kita buat sama dengan 80 nya di sini, maka bisa kita jalankan 80 masuk ke A, karena dia masuk ke sini ya. Kalau kita buatnya tadi 79, maka 80 nya gak ada, karena gak masuk yang if pertama, else if pertama, sama else if kedua. Terus kalau kita lanjutkan, nah saya copy aja, 50 langsung L saja ya. Ini 60, 70, oke, C, D, E. Kita jalankan,
misalnya kalau mau diantara hasilnya dapat B, maka 70 sampai 80. Kalau kita masuk misalnya 75 B, terus kalau kita masuknya 70, berarti masuknya gimana? 70 lebih besar dari 70, false. 70 lebih kecil dari 70, false. Masuk, mungkin masuk E ya, karena 70 gak ada ya, E jadinya ya. Jadi supaya nilai 70 itu masuk ke kondisi, kita buat sama dengannya, sama dengan kalau tadi 70 masuk nilai B, kalau 80 tadi ya, kalau F5 lagi, kalau yang nilai C berarti 60 masuk C ya, karena 60 lebih besar sama dengan 60, true ya. Kalau diantara 60 sampai 70 sampai lebih kecil dari 70 udah masuk nilai C. Yang 50 sampai 60 sampai dari 5 lebih besar sama dengan 50 sampai lebih kecil dari 60 nilai D. Oke, kalau kita masuknya 50 D ya. Kalau 51 D juga, nah 51 berada di range ini. Kalau misalnya nilainya 49, nah tidak ada pada kondisi 4 ini, maka masuknya ke else. Coba lagi 49 tadi ya. Hasilnya kita pakai variabel hasil, kita cetak print hasil ya. Kalau mau tambahkan string nilai akhir Anda, kalau pakai koma bisa, misalnya 85 ya, akhir Anda A. Kalau kita pakai tambah menggabungkan string sepertinya error 55 bisa juga. Oh ya, karena hasil itu juga string ya, string ditambah string maka hasilnya ada. Kalau kita tadi tambahnya nilai akhir Anda dari akhir Anda adalah misalnya nilai ditambah dengan predikat banyak hasil, yang nilai ini pasti nanti error 55 ya kan, karena kalau nilai kita mau pakai str, karena hasilnya tadi udah string, ini karena satu karakter char kan termasuk string juga, karena 55. Nah gitu ya, 55 masuk di sini ini ya D. Contoh penggabungan string dengan string ya, nilai ini kan string, ini string, hasil itu char, bisa dikatakan string juga, nilai itu integer mau kita buat jadi string. Ini kalau di Python. Kalau di bahasa pemrograman lain beda lagi cara penulisannya. Secara konsep logikanya seperti ini. Kalau dibuat flowchart, tinggal kondisi belah ketupatnya aja. Jika masuk kondisi ini, jika kondisinya nanti lebih besar 80, jika ya maka cetaknya
nilai A. Else-nya buat lagi yang belah ketupat ini sampai terakhir else if, baru setelah else if selesai maka selesai. Yang belum, di atasnya ada start, di bawahnya stop. Kemudian buat program menyelesaikan masalah berikut. Mengenai 2 soal silakan dicoba. Masukkan kode jenis barang. Buatlah program untuk menyelesaikan masalah berikut. Menerima masukan berupa kode jenis dan harga dengan jenis ABC. Oh, ini satu soal. Jenisnya ada A, ada B, ada C. Kodenya terserah. Harganya nanti ada pengaruh ke hasilnya. Untuk setiap jenis masing-masing akan diberi diskon sebesar 10%. Jadi kalau jenisnya A 10%, B 15%, C 20% diskon. Program untuk menghitung besar diskon, contohnya ini 10.000 kode jenisnya B itu 15%, berarti jadi 15 per 10.000 dikurang 15%. 15% berarti berapa? 1.500 ya. 10.000 dikurang 1.500 berarti jadi 8.500 seperti itu. Minggu depan kita masuk ke perulangan. Nanti satu soal ini coba selesaikan pakai if. Jadi nanti di jenisnya buat ada if jenisnya A, maka buat variabel diskon 10%. If else if jenis elif ya, berarti Python elif jenisnya B diskon 15%, kalau jenisnya C diskon 20%. Setelah itu, setelah dapat diskon, tinggal harga dikali diskon dan dapat misalnya 10.000 dikali 15% dapat 1.500 ya. Setelah itu harganya dikurang dengan diskon tadi yang 1.500 tadi, sehingga dapatnya 8.500. Depan kita masuk ke perulangan. Jika ada pertanyaan silahkan diskusikan pada channel yang sudah disediakan. Sampai jumpa minggu depan dan terima kasih.